السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم. معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur dan atas izin dan kasih sayang Allah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini, bersama-sama dengan orang-orang yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang menerangi kegelapan manusia menuju cahaya Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di mimbar yang mulia juga khatib mengajak kepada seluruh jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Penuhi janji-janji kita kepada Allah bahwa hidup dan mati kita semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yakni hidup yang senantiasa taat dan patuh kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudah hampir 2 tahun lamanya pandemi Covid-19 melanda dunia, termasuk di negeri kita yang kita cintai, Indonesia ini, dan belum ada tanda-tanda akan berakhir. Inilah musibah umat manusia pada abad ini, dan bagi kita kaum yang beriman, kaum mukminin, musibah adalah bagian dari qada atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita imani. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, tidak akan pernah menimpa kami melainkan apa yang memang telah Allah tetapkan untuk kami. Dialah pelindung kami. Karena itu hanya kepada Allah lah kaum mukminin harus bertawakal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu saja selalu ada hikmah di balik setiap musibah. Betapa luar biasanya sistem pernafasan manusia. Dalam sehari manusia bernafas sekitar 23.000 kali. Udara yang kita hirup rata-rata 6,3 sampai 13 liter per hari. Berarti sekitar 492 sampai 9.000 galon per tahun. Dalam sistem ini
terdapat organ penting, yaitu paru-paru, yang beroperasi sangat menakjubkan tanpa disadari oleh manusia. Semua dirancang dengan sangat detail dan teratur. Masya Allah. Siapa yang mengaturnya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menciptakan dan mengatur semua itu, yang mengatur seluruh panca indera kita. Lalu pantaskah manusia sombong? Pantaskah manusia jumawa? Pantaskah mereka angkuh, merasa dirinya lebih hebat dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu jawabannya adalah jelas, sangat tidak pantas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala tentu tidak sekedar menciptakan manusia dengan seluruh sistemnya. Allah Subhanahu wa ta'ala pun menurunkan Al-Quran untuk menjadi pedoman dan petunjuk hidup manusia. Al-Quran adalah kalamullah, sebaik-baik kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, kitab suci yang merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah penguasa alam semesta, manusia dengan seluruh sistem anatomi dan fisiologisnya dan kehidupan. Allah yang menciptakan semua itu. Al-Quran bukan buatan manusia, baik dia orang Arab maupun orang-orang yang bukan Arab. Al-Quran juga bukan karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mengapa ada manusia yang lancang yang membandingkan Al-Quran dengan gagasan manusia? Pilih mana, Al-Quran atau gagasan manusia? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Quran adalah petunjuk hidup bagi manusia, terbebas dari kesalahan, terbebas dari kebatilan, dan terbebas dari kontradiksi. Semua isinya benar dan adil. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surat Al-An'am ayat 115, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, itu Al-Quran, sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Apa maknanya? Imam Qatadah mengatakan, sebagaimana dikutip dalam tafsir Ibnu Katsir, maksudnya benar dalam ucapannya dan adil dalam semua keputusannya, selalu benar dalam pemberitaannya dan adil dalam tuntutannya. Setiap yang Allah Subhanahu wa ta'ala beritakan adalah pasti benar, tidak ada keraguan dan tidak ada kebimbangan padanya. Semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan pasti adil, tiada keadilan selain keadilannya. Setiap yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang pasti adalah batil. Sungguh tidaklah sekali-kali Allah Subhanahu wa ta'ala melarang melainkan karena adanya mafsadat, adanya kerusakan pada apa yang dia larang tersebut. Tafsir Ibnu Katsir. Di sisi lain, manusia sebagai makhluk berada pada kondisi yang tidak sempurna dan penuh dengan keterbatasan. Sehebat-hebatnya manusia, sehebat-hebatnya manusia dengan akal dan pikirannya, hasilnya tetap saja terbatas. Dikatakan bahwa al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan tempatnya lupa. Siapa saja yang meyakini dan mengamalkan Al-Quran
maka dia berada di jalan yang lurus. Dia akan mendapatkan pahala, mendapat ridha dan surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, siapapun yang mengingkari Al-Quran berarti ia kafir. Yang berpaling dari Al-Quran adalah tersesat. Yang mengabaikan Al-Quran akan mendapatkan dosa, murka dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah Al-Quran dalam akidah atau keyakinan Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau ada yang menuduh sikap tegas seorang muslim memilih Al-Quran dibandingkan gagasan manusia sebagai sikap kaku, intoleran dan radikal, justru mindset dan cara pandang yang munduh itulah yang bermasalah. Ketika memilih Al-Quran dianggap sebagai indikator radikalisme, sementara radikalisme dianggap sebagai sesuatu yang buruk dan membahayakan, itu sama saja berarti menuduh Al-Quran sebagai sesuatu yang buruk dan membahayakan. Ini adalah sebuah penistaan terhadap Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ingatlah, Al-Quran adalah petunjuk jalan hakiki bagi manusia. Siapa saja yang mengabaikan Al-Quran maka akan terjerumus ke dalam jurang kegelapan dosa. Dan siapa saja yang berpegang teguh pada Al-Quran maka ia akan selalu diliputi cahaya petunjuk dan tidak akan tersesat selama-lamanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata rasulih." Aku telah meninggalkan untuk kalian dua perkara di mana kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama berpegang dengan keduanya, yaitu kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan sunnah Rasulnya. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia dalam semua aspek kehidupan. Sebagaimana Allah nyatakan dalam surat An-Nahl ayat 89, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin." Kami telah menurunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu serta petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semua urusan dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satupun yang terlewatkan darinya. Dan bila petunjuk ini dilaksanakan secara sempurna, maka keberkahan akan menghinggapi manusia. Karena Al-Quran akan memberikan berkah bagi seluruh umat manusia ketika dilaksanakan isinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.